Siapa namanya abang tuh? Nur Hadi. Hah? Nur Hadi. Nur Hadi. Nur Hadi. Jadi boleh saya tanya? Ya. Boleh saya tanya? Iya, tanya apa? Ini maaf ya. Ya. Kok ini kepala abang ini bisa ini kenapa ini? Gara-gara ini ya. Apa itu? Habis Oh ini sampai dijahit bawahnya ya? jahit Terus? sini juga. Apa itu? Dijahit juga. Iya kenapa ini ceritanya kenapa? Kena lampu anu lah. Yang bawa ke silaturahmi Pak ya. Ini di mana ini kenanya di mana nih? Kerja lama Di mana? 6 bulan aku kerja itu yang di sana itu. Di mana? Malaysia. Oh di Malaysia. Terus jadi apa mungkin karena kena timpa pohon atau apa gini? Ketimpa pohon Oh sampai ke otaknya nih. otaknya. Jadi otaknya nih apa lepas ya nih? Terus ini untuk apa ini? Otak. Oh batok kepalanya disimpan di sini. Dimasukkan dalam ini. Otaknya. Bukan anaknya, tempurung Apa? Tempurung kepalanya disimpan di sini. simpan sini. Masya Allah, masya Allah. Berapa lama disimpan di situ? 3 bulan lebih. Oh, jadi abang ndak pakai otak lah jadinya artinya selama 3 bulan tuh. Enggak. Oh, nah, disimpan tuh. Disimpan. Tapi posisi abang masih ya, apa artinya masih bisa bicara gitu. Makan di sini ya. Nah. Terus ini apa ini? Tempat makan. Oh, tempat makan selang. Allahu Akbar. Kondisi seperti ini abang ini ya waktu kerja di Malaysia ya. Terus semakin dengan kejadian seperti ini, abang masih masih mau melaksanakan sholat ya? Kenapa abang kondisi seperti ini masih melaksanakan sholat? Susah juga kalau habis sama kawan lah. Jadi selama operasi itu siapa dibiayai? Malaysia yang biayai. Malaysia semua. Malaysia. Iya. Sampai sekarang tapi udah selesai pembiayaannya. Udah selesai. Tapi kan luka masih ini ya. Masih Seperti ini tidak bisa balik lagi ya. Tapi alhamdulillah masih taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Masih mensyukuri nikmat diberikan sehat ya. Masih diberikan kisah hidup ya. Kalau dulu meninggal dunia barangkali dalam keadaan tidak taat pada Allah kan rugi ya Bang ya. Iya. Dan kondisi seperti ini abang masih tetap taat, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu sebenarnya masih sayang sama kita. Sehingga dalam kondisi seperti ini dikuatkan untuk bisa sholat duhur bersama ya. Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Bang ya senantiasa untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala Bang ya. Karena hidup ini ya memang sebentar Bang ya. Hidup sebentar dan Allah berikan kekuatan bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang di luar sana Bang kaya, banyak harta, hidupnya nyaman, tapi banyak yang tidak taat kepada Allah Bang. Mereka senang sesaat saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa kubur itu akan menunggu menyiksa mereka Bang. Bagaimana keadaan mereka itu mereka tidak tahu sehingga mereka masih terlena senang dengan keduniaan mereka Bang. Abang yang udah kena seperti ini aja masih juga bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala Bang. Ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Abang masih tetap mensyukuri nikmat Allah ya Bang ya. Jadi pada waktu pertama kali ketika sakit apa Bang perasaan Abang ketika Abang mengalami, apakah Abang merasa ya Allah kok bisa Nyingso juga. Oh waktu nyingso kayu. Kayu. Terus Kena timpa itulah. kok kayunya. bisa? Kan nyingso apa salah ini? Salah nyinsonya atau gimana? Nyingsonya terlalu dekat juga Bang. Iya. Posisinya salah. Terus mungkin kena pohon yang lain. Ya, pohon yang lain. Oh, jadi pohon yang lain tuh nimpa abang gitu ya? Oh, Allah Akbar. Sehingga sampai ke kepala ya, kepala. Allah Akbar sampai hancur seperti ini. Allah, ini dalam sekali nih Bang.
posisinya ya. Iya, Allahu Akbar. Terus abang sudah berkeluarga belum? udah. Udah. Sebelum kena ini atau sudah? Pas sekolah sekarang Heeh. kelas 4 Kelas 4. Oh, udah lama ini sakitnya nih bang ya? udah sedang dia Allah. 6 tahun. Siapa namanya abang? Nur Hadi. Nur Hadi, alhamdulillah. Nur Hadi artinya cahaya petunjuk. Allah telah berikan petunjuk dengan apa? Dengan sakit ini dulu. Inilah petunjuk. Sampai-sampai petunjuk Allah, Nur Hadi. Allah memberikan petunjuk itu sampai abang harus sakit seperti ini dulu baru abang taat. Mungkin sebelumnya abang tidak taat ya? Jauh dari Allah ya? Jauh. Cari duit terus ya? Cari duit di Malaysia, dia pikir dengan duit tuh akan bahagia gitu bang ya? Tapi ternyata yang didapat seperti ini bang ya? Tapi inilah Nur Hadi namanya. Nur itu cahaya, Hadi itu adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibu memberikan nama yang sangat tepat sekali, meskipun agak terlambat, tetapi ini tidak terlambat nih bang. Orang yang terlambat itu ketika dia ditimpa lalai sholat langsung mati, akhirnya rugi selama-lamanya. Ya nak bang. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan kepada kita, meskipun harus merasakan daripada sakit di kepala ini, tapi ini tidak lama abang. Tidak lama, paling banter 60 tahun, 70 tahun, dan insya Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kawan-kawan abang yang hari ini udah ada yang meninggal dunia, yang kerja di Malaysia, tapi dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rugi bang. Iya. Kondisi apapun kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bang ya. Doakan saya bang untuk senantiasa istiqomah. Kita sama-sama doakan bang ya. Mudah-mudahan Allah terima daripada apa yang telah ditimpakan, diujikan kepada abang ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ini cerita ini masya Allah nih sangat. Mungkin bapak sebagai tetangganya nggak tahu persis keadaan daripada beliau nih. Kerja di Malaysia. Kerja ke Malaysia, dia tuh lalu dapat kecelakaan ke Malaysia, lalu dimasukkan ke rumah sakit, yang nanggung tuh bosnya, kemudian diambil istrinya dari sini, nah, sampailah ketemu istrinya dengan dia kan, kemudian istrinya pulang, sebelum sembuh itu dia udah pulang, istrinya rupanya tuh udah cari jodoh lain Allah, dia saat suaminya dalam keadaan sakit, dia nikah lagi. Oh, selingkuh ya. Selingkuh ya. Jadi yang selingkuh ternyata bukan hanya laki-laki saja ya, ternyata perempuan bisa selingkuh juga. Ini faktor apa? Faktor uang atau faktor apa lah? Mungkin dia mengharapkan bahwa suami itu tidak bisa diharapkan lagi, mungkin gitu. barangkali. Karena kan masih dalam koma dia punya. Iya. Dia punya anak, dapat anak 3, 1 laki 2 perempuan. Rupanya dia yang masih sakit di rumah sakit bapaknya ini, anaknya sini meninggal. Yang laki itu sekitar umur 6 tahun lah. Gitu. Justru meninggal duluan. Allah. Meninggal. Tapi abang ini tidak tahu berarti? Tidak tahu, datang ke sini dia ini dirahasiakan masih. Oh gitu. Nah, kemana lama-lama dia kemana rasa ada yang kehilangan gitu kan. Cuman yang 2 yang perempuan tuh yang ada, yang laki itu tidak ada. Lama-lama diceritakan lah bahwa anakmu pun dah meninggal juga. Gitu. Jadi ternyata meninggal dunia. Yang meninggal yang 1 itu tadi. Yang laki anaknya tuh. Dia yang 2 masih ada sekarang. Masih ikut abang nih. Iya, masih dia. Terus istri yang ini Sering pulang sih, cuman ndak apa-apa, cuman gitu aja. Tapi kan udah cerai kan? Udah sebelumnya mah belum. Selingkuh. Udah kawin lagi kan? Kawin lagi. Allahu Akbar. Sementara posisi abang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit ya. Susah ya. Ditinggalkan ya. Iya. Ya Allah. Akhirnya anak ditanggung sendirilah Pak sama abang ya. Bapak sendiri nanggungnya.
Ini hadirin sekalian, Masya Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba itu terserah Allah, ya kan? Ada orang diuji dalam keadaan sakit karena dia tidak taat pada Allah, ada. Tapi ada juga yang selalu dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat pada Allah. Sekarang tinggal milih, mau mati langsung atau taat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh dari saudara kita, Nur Hadi. Hidup dulu. Ya, sakit dulu ya dalam hidup, enggak apa-apa ya. Sakitnya. Iya. Jadi pelajaran bagi diri kita, siapapun yang melihat mendengarnya ini, bahwa maksud kerja di Malaysia untuk mencari duit, mencari harta, tapi takdir berkehendak lain. Allah telah berikan ujian sehingga kepalanya ini tertimpa oleh pohon yang dipotong sudah tumbang, tapi numbangin pohon yang lain. Pohon yang lain numbangin kepala ke Nur Hadi ini sehingga menyebabkan kepalanya hampir pecah. Allah. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan siapapun ya, kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rezeki, jodoh, mati, lahir semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dijamin hanyalah iman kita. Maka Allah memberikan hidayah kepada Bang Nur Hadi ini meskipun harus sakit dulu. Sakit seberapa lama, tapi insya Allah akan ganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga dengan bulat-bulat, tidak ada lagi penderitaan karena ketaatan abang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya sekarang di dunia ini. Amin ya rabbal alamin ya Bang ya. Udah jangan sedih lagi ya. Terharu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih mengingatkan kepada Bang Nur Hadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.